Karena ditanya maksimum X-nya berapa. Berapa maksimum X-nya berapa, berarti Y-nya sama dengan 0. Maka dari sini X tambah Y, dari rumus ini, X tambah Y, X tambah 1, X tambah 1, terus dikali Y tambah 6 sama dengan 30, maka Y-nya ini dianggap 0. Makanya Y 0 tambah 6 tetap 6 ya. X tambah 1 kali 6 sama dengan 30. Maka 30 dibagi 6, sama-sama dibagi 6 kedua sisi, 30 dibagi 6, 5 ya. Maka X tambah 1 sama dengan 5, berarti X-nya sama dengan 4 nih. Maksimum X-nya 4 dikonsumsi dan Y-nya tidak ada dikonsumsi atau 0. Nah, ini contoh modul yang apa? Nggak tahu ya, salahnya di mana. Jadi kita maklum lah. Kemudian untuk parabola, kalau parabola persamaannya ditunjuk X dikurang H X dikurang H itu parabola mana ya? Pangkat 2 kayaknya mungkin ya. Sama dengan 4P dikali Y dikurang K. Titik puncaknya HK. Nilai P di sini diabaikan. Ya, ini pangkat 2 ya, sorry. Nah, keterbatasan ini. Kemudian X kurang H pangkat 2 sama dengan 4P kali Y kurang K. Bisa. Kemudian kita pelan-pelan indifferent ditunjukkan kurva indiferensnya yaitu X dikurang H di akar Y tambah 1 sama dengan A. A-nya itu diketahui kepuasannya 4 ya. Makanya kalau dari sini bisa dipindah ini X kurang 4. Kemudian kalau ini sama sisi kiri dan sisi kanan sama-sama dikuadratkan, maka yang Y tambah 1 ini jadi pangkat 1 ya, dari tadinya akar kuadrat. Maka bisa didapat ini X seperti tadi rumusnya, X kurang H ya. Berarti H-nya itu H-nya itu 4. Hanya 4 dan puncaknya ini 1 ini. Empat dan ininya minus 1. Enggak. Kemudian jumlah maksimum barang yang dapat dikonsumsi terjadi bila tidak ada mengkonsumsi barang X atau X sama dengan 0. X sama dengan 0.
X sama dengan 0 berarti minus 4 kuadrat 16. 16 kurang 1 jadi 15. Kemudian kalau dia jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi, dianggap dia tidak mengkonsumsi Y sama dengan 0. X1 bisa 5, X2 bisa 3. Ada 2 jawabnya. Karena X terletak di bagian yang menaik dari parabola, maka titik tersebut tidak memenuhi permintaan yang dipakai. Karena puncak parabola itu di puncak parabolanya di 4 dan minus 1. Jadi yang menaik mungkin begini ya kira-kira. 5 itu di yang menaik, jadi tidak memenuhi karena kurva indifferent hanya untuk permintaan ya. Ini 3, di sini 3. Jadi memenuhi itu hanya 3 karena 3 itu kurva permintaan. Kalau ini kan berarti yang kalau menurun seperti ini slope-nya menurun ya. Berarti kurva permintaan kan selalu menurun ya. Benar nggak? Jadi ini yang kepake, yang sebelah yang menurun. Parabola yang menurun. Kalau maksimum barang X yang dikonsumsi, berarti dianggap dia tidak mengkonsumsi barang Y. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, sebaliknya juga berapa banyak maksimum barang Y yang bisa dia konsumsi. Nah, kalau dia maksimumnya pakai barang Y, berarti barang X-nya itu dia nggak pakai. Berarti X-nya itu sama dengan 0. Iya, benar. Ya. Oke. Nah, di kurva indifference ada juga garis anggaran. Garis anggaran itu gambarnya bisa dilihat. Nih, ini garis anggaran. M per PX, M per PY. Apa yang dimaksud dengan garis anggaran? Apabila dengan uang sebanyak M digunakan untuk membeli barang X dan Y, maka kombinasi jumlah barang X dan Y yang dapat dibeli ditunjukkan oleh garis lurus yang menghubungkan titik ini M, ini dengan price barang. Ini harga barang ya, harga barang. Kemudian M per harga barang Y. Garis ini disebut garis anggaran atau budget line. Nah, tingkat kepuasan yang maksimum dicapai bila konsumen membelanjakan uangnya sebanyak M untuk membeli Y1 barang Y dan X1 barang X, yaitu pada posisi persinggungan antara garis anggaran dengan kurva indifference. Jadi, nanti kita ini berarti singgungannya di sini ya. Ini X1, ini Y1. Berarti inilah titik kepuasan apabila dia mengkonsumsi barang X dan barang Y. Nah, kita cari tahu berapa sih jumlah X1 ini, berapa sih jumlah Y1 ini. Kan ini digambar. Nah, maksimumnya kalau dia konsumsi X dan konsumsi Y,
gimana? Kita bisa lihat contoh soal. Himpunan kurva indiferens seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan X, Y sama dengan A. Bila persamaan garis anggaran yang dihadapi oleh konsumen itu adalah 2X tambah 5Y sama dengan 100. Maka tentukan kombinasi jumlah barang X dan Y yang akan dikonsumsi olehnya. Oke. Nah, persamaannya X, Y sama dengan A. Garis anggarannya 2X tambah 5Y sama dengan 100. Atau kita mau buat Y di sisi kiri, maka ini coba sama-sama dibagi 5 dulu ya, karena 5Y ini ya, mau menghilangkan 5, jadi kalau 100 bagi 5 dapat 20, kalau 2 dibagi 5, 2 per 5 aja. Nah, ini 20 tetap ya, di sisi kanan, minus 2 per dari 2 per 5X pindah ke sisi kanan jadi minus 2 per 5X. Nah, dari kurva indiferens yang diketahui ini, berarti kita masukkan aja nilai Y-nya yang dapat dari anggaran ini. Caranya gitu aja. Kemudian X dikali, masukkan garis anggaran Y-nya ini tadi. 20 kurang 2 per 5X sama dengan A. Nah, dari sini langsung dikalikan aja. Gimana ngalinya? 20X dikurang 2 per 5 X kuadrat sama dengan A ya. Cuman kita mau sama-sama di kedua sisinya dikali minus 1 ya. Jadi ini minus 20X, kemudian ini jadi positif ya, 2 per 5X kuadrat. Terus ini minus A. Minus A pindah ke sisi kanan, jadi positif A ya. Nah, kebetulan ini ada yang nggak enak ya, ini 2 per 5X kuadrat. Nah, kita mau buat jadi X kuadrat aja. Makanya semua sisi dibagi 2 per 5. 20 dibagi 2 per 5. 20. Nah, jadi ini mana? 20 dibagi 2 per 5. Kalau dibagi 2 per 5 berarti bisa dikali 5 per 2 ya. Sama kan? Sama nggak? Nggak, hasilnya nggak mau. Kalau 20 dibagi 2 per 5 itu sama dengan 20 dikali 5 per 2 sama nggak? Iya kan? 20 dibagi 2 per 5. Ya. Nah, berarti kalau mau dikali, berarti ini ataskan 5 dan ini bawahkan jadi 2. Makanya ini mati 10. Mati 20 bagi 2 jadi 10. 10 kali 5, 50. Oke. Kemudian A dibagi 2 per 5 berarti atau sama aja dengan A dikali 5 per 2 ya. Oke. Udah. Dari sini sama dengan oke ya. Dari sini. Kemudian